Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai materi turunan fungsi trigonometri, yaitu pada submateri aplikasi turunan fungsi trigonometri, yang pada kesempatan kali ini saya khususkan hanya untuk membahas beberapa latihan soal. Untuk kompetensi dasarnya yaitu KD 3.4 dan juga 4.4, di mana KD pengetahuannya yaitu untuk menjelaskan keterkaitan turunan pertama dan kedua suatu fungsi dengan nilai maksimum, minimum, kemudian selang kemonotonan, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan juga selang kecekungan suatu kurva fungsi trigonometri. Untuk KD keterampilannya yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan, dan juga kemiringan suatu garis singgung, serta titik belok dan juga selang kecekungan suatu kurva fungsi trigonometri. Dari dua KD ini, kemudian terdapat 6 buah indikator soal yang ingin saya bahas dengan beberapa latihan soal. Yang pertama yaitu dengan indikator menentukan penyelesaian suatu permasalahan kontekstual dengan menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri. Jadi ini indikator soal yang pertama yaitu menentukan penyelesaian permasalahan kontekstual dengan konsep turunan fungsi trigonometri. Contoh soalnya yaitu yang pertama, perpindahan sebuah partikel pada saat T detik diberikan oleh suatu fungsi ST sama dengan 10 sin 2T. Dengan ST-nya adalah jarak, yang satuannya yaitu meter, dan T-nya adalah waktu, satuannya dalam detik. Kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa besar kecepatan partikel pada saat waktunya 1/3 pi. Kemudian pembahasannya. Nah, jadi di sini konsep yang kita gunakan karena di sini keterkaitannya adalah dengan kecepatan, kemudian dengan jarak, maka ada urutannya, yaitu yang pertama jarak yang dinotasikan dengan ST, kemudian kecepatan yang dinotasikan dengan VT, dan ada juga yang namanya percepatan dinotasikan dengan AT. Ketiganya ini urutannya adalah yang paling tinggi yaitu jarak. Ketika diketahui persamaan jarak, maka untuk mencari kecepatan kita bisa melihat bahwa di sini dia turun 1 kali. Maka kita harus menggunakan turunan pertama dari jarak, kemudian dicari kecepatan, maka kita menggunakan turunan pertama. Kalau yang ditanya adalah percepatannya, maka kita gunakan turunan kedua karena dia turun 2 kali. Nah, di sini karena yang diketahui adalah jarak dan yang ditanyakan adalah kecepatan, maka kita cukup menggunakan turunan pertama. Jadi persamaan jaraknya yaitu ST sama dengan 10 sin 2T. Kemudian persamaan kecepatannya yaitu VT sama dengan S aksen T atau turunan pertama dari jarak. Nah, di sini konsep turunan sudah kalian dapatkan yaitu turunan dari 10 sin 2T adalah 10 yaitu angkanya ini yang di depannya trigonometri tetap, kemudian ada di sini dikalikan 2 dari mana? Dari turunan 2T yaitu 2. Kemudian turunannya sin adalah cos. Nah, di sini sudut gak akan pernah berubah. Di sini sudut awalnya 2T, maka turunan sampai berapapun juga sudutnya akan berbunyi 2T. Maka fungsi kecepatannya berbunyi 20 cos 2T. Nah, ini baru persamaan dari kecepatan. Sedangkan yang ditanyakan adalah besar kecepatan saat T-nya diganti 1/3 pi. Maka didapatkan yaitu 20 cos 2 kali 1/3 pi. Pi di sini bukan 22/7 atau 3,14, tapi di sini pi-nya adalah 180 derajat. Jadi 1/3 dikalikan 180 adalah 60. Dikalikan 2 ketemunya 120. Maka cos 120 adalah sudut yang ada di kuadran 2. di mana nilai kosinusnya pasti akan bernilai negatif.
maka didapat 20 dikalikan min setengah. Dikalikan 20, hasilnya adalah min 10. Jadi besar kecepatannya adalah min 10 meter per detik. Artinya jika kita ilustrasikan atau kembalikan lagi kepada soal cerita ini, menandakan bahwa kecepatan partikelnya melambat atau diperlambat sebesar 10 meter per detik, karena di sini hasilnya adalah negatif, artinya kecepatannya diperlambat. Nah, itu untuk pembahasan soal yang pertama tentang kecepatan dan juga jarak yang diselesaikan dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri. Adapun soal yang kedua yaitu tentang menentukan interval kurva yang dapat dikatakan naik maupun dapat dikatakan turun dari suatu fungsi trigonometri. Contoh soalnya yang kedua yaitu diketahui fungsi Gx yaitu cos X min pi per 3 dengan intervalnya 0 sampai 2pi. Fungsi G ini dapat dikatakan naik pada saat interval titik-titik-titik. Nah, untuk mencari interval naik maupun turun suatu fungsi, maka kita gunakan konsep jika diketahui fungsi Gx, maka terlebih dahulu kita cari dulu G aksen X-nya, yaitu turunan pertamanya. Dari G aksen X, nanti kita bisa ketahui jika G aksen X-nya lebih dari 0, maka grafik itu dikatakan naik. Karena di sini kita lihat ya, lebih dari 0 itu artinya positif. Kemudian jika G aksen X-nya sama dengan 0, maka grafik dikatakan stasioner atau datar. Yang terakhir, jika G aksen X-nya kurang dari 0, maka grafik dikatakan turun. Nah, di sini lebih dari 0 artinya G aksen positif. G aksen kurang dari 0 artinya G aksennya negatif, sedangkan ini G aksennya sama dengan 0, yang mana grafiknya dikatakan datar. Nah, kemudian konsep ini kita terapkan pada soal nomor 2. Diketahui Gx-nya sama dengan cos X min pi per 3, maka G aksen X-nya adalah turunan dari sudutnya, yaitu 1. Kemudian turunan dari cosnya adalah min sin, maka didapat min sin X min pi per 3. Ini bentuk dari turunan pertama. Dari bentuk turunan pertama kita cari dulu nilai stasionernya dengan cara G aksen X-nya disama dengankan 0. Maka min sin X min pi per 3 sama dengan 0. Di sini ada tanda negatif, kita hilangkan dulu dengan cara kedua ruas dikalikan negatif. Maka yang sebelah kiri menjadi sin X min pi per 3 dan yang kanan tetap 0, karena 0 dikalikan berapapun nilainya tetap 0. Oke. Nah, yang berikutnya untuk sin yang nilainya 0, di sini ada sin pi, yaitu sin 180, nilainya adalah 0. Selain sin pi juga ada sin 0 atau sin 2pi ya. Jadi di sini sin 0 dan sin 2pi itu sama-sama bernilai 0. Maka untuk mencari nilai X-nya kita harus berpedoman pada dua ini, yaitu sin pi dan juga sin 0. Nah, langkahnya yaitu yang pertama, ketika sin X min pi per 3 itu sama dengan sin 0, maka kita gunakan persamaan sinus yang sudah kalian pelajari di kelas 11, yaitu X min pi per 3 sama dengan 0 dikali K kali 2pi. Jadi di sini sin X min pi per 3 yang sama dengan sin 0, kita bisa mencari X-nya dengan cara X min pi per 3 sama dengan 0 ditambah K kali 2pi. Kemudian K itu di sini adalah bilangan bulat. Ya, di sini boleh K-nya positif, boleh negatif, boleh juga 0. Kita substitusi satu persatu, kemudian jangan lupa tetap dicocokkan dengan interval yang sudah ada di soal, yaitu 0 sampai 2pi. Kalau X-nya kurang dari 0, maka otomatis tidak memenuhi. Begitu pula jika X-nya lebih dari 2pi, maka X juga tidak akan memenuhi. Nah, di sini pi per 3-nya yang ada di ruas kiri saya pindahkan ke ruas kanan dengan ditambahkan pi per 3.
maka X-nya sama dengan Pi per 3 plus K kali 2Pi. Nah, di sini baru K-nya dijalankan. Yang pertama untuk K-nya 0. Ketika K-nya 0, maka di sini X-nya sama dengan Pi per 3. Nah, Pi per 3 ini kalau kita amati, apakah Pi per 3 ini masih dalam interval 0 sampai 2Pi? Ya, jawabannya masih berada di interval 0 sampai 2Pi. Maka kesimpulannya Pi per 3 memenuhi. Ketika K-nya 0 memenuhi, maka pilihannya kalian bisa mencoba di K-nya min 1 atau K-nya 1 dengan melihat jawaban X-nya yang ada di sini. Kalau kita lihat X-nya sama dengan Pi per 3, maka ketika K-nya kita ganti min 1, otomatis jawabannya adalah negatif. Nah, kalau negatif, dia pasti di bawahnya 0. Berarti nggak akan ada yang memenuhi. Coba kalau K-nya diganti 1. Berarti Pi per 3 ditambah 1 kali 2Pi. Nah, di sini sudah terlihat 1 dikali 2Pi. Pasti hasilnya 2Pi. Ditambahkan Pi per 3, pasti melebihi 2Pi. Yaitu di sini jawabannya 7Pi per 3. Nah, ini kan lebih dari 2Pi. Di luar interval. Maka kesimpulannya adalah tidak memenuhi. Jadi harus dicek satu persatu memenuhi atau tidak. Ketika K-nya sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, maka jangan dilanjut K-nya 2, K-nya 3, atau K-nya 4. Pasti sudah tidak memenuhi lagi. Begitu pula ini tadi, ketika K-nya diganti min 1, jawabannya sudah tidak memenuhi, maka jangan dicoba untuk min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, jadi untuk sin 0 yang ada di sini, ternyata yang memenuhi hanya Pi per 3. Selanjutnya ketika sinnya diganti sin Pi, karena tadi 0 atau 2Pi ya, atau di sini lagi ada juga yang Pi. Nah, kemudian sama seperti langkah yang pertama, yaitu X min Pi per 3 sama dengan Pi plus K kali 2Pi. Min Pi per 3 nya pindah ke ruas kanan, menjadi X sama dengan Pi per 3 plus Pi plus K kali 2Pi. Didapatkan, K-nya dijalankan lagi, tapi di sini Pi per 3 ditambah Pi dijumlahkan dulu, hasilnya yaitu X sama dengan 4Pi per 3 ditambah K kali 2Pi sebelah kanan ini. Nah, dari bentuk yang ini baru kita jalankan K-nya. Didapatkan, yaitu ketika K-nya 0, kita substitusi ke sini, K-nya diganti 0, maka tinggal 4Pi per 3 ditambah 0. Yaitu 4Pi per 3. Nah, 4Pi per 3 ini apakah masih ada di rentang 0 sampai 2Pi? Ternyata jawabannya masih ada, maka memenuhi. Berikutnya ketika K-nya 1, maka 4Pi per 3 ditambah 1 kali 2Pi. Nah, di sini 1 dikali 2Pi kemudian ditambah sesuatu, pasti hasilnya lebih dari 2Pi. Hitung ketemunya yaitu 10Pi per 3. Nah, di sini kan lebih dari 2Pi. Maka kesimpulannya adalah tidak memenuhi. Maka X yang memenuhi hanya ada 2, yaitu Pi per 3 dan juga 4Pi per 3. Nah, dari 2X ini, maka kita bisa membuat kurvanya, batas-batasannya. Yang pertama batasannya di sini 0 sampai 2Pi, 0 sampai 2Pi. Kemudian yang berikutnya yang kita dapatkan ini, Pi per 3 dan juga 4Pi per 3. Letakkan di sini. Sesuai dengan urutannya. Kemudian berarti di sini kita lihat ada beberapa bagian, yaitu di kirinya 0, di antara 0 sampai Pi per 3, di antara Pi per 3 sampai 4Pi per 3, di antara 4Pi per 3 sampai 2Pi, dan yang terakhir ada di kanannya 2Pi. Nah, untuk mengetahui kurva itu naik atau turun, kita bisa tahu dengan cara mengambil sembarang X. Yang jelas X-nya nggak boleh 0, nggak boleh Pi per 3, nggak boleh 4Pi per 3, dan juga nggak boleh 2Pi. Kenapa? Karena di titik-titik ini dia pasti stasioner, yaitu datar. Maka nggak boleh memilih titik-titik ini. Kemudian misal kita pilih X-nya sama dengan 2Pi per 3. Nah, 2Pi per 3 itu letaknya ada di mana? Letaknya ada di sini. Letaknya ada di tengah karena lebih dari Pi per 3
dan kurang dari 4pi per 3, maka diingat-ingat ya, letaknya ada di tengah. 2pi per 3 dimasukkan ke G aksen, yaitu min sin 2pi per 3 min pi per 3. Ini sudah ada ya di awal penjelasan tadi. Kita hitung, ketemunya 2pi per 3 min pi per 3 yaitu pi per 3, di mana pi per 3-nya adalah 60. Maka di sini nilainya adalah min setengah akar 3. Sebetulnya yang kita butuhkan hanya min plusnya saja. Karena di sini kita sudah ketemu tandanya yaitu negatif, maka otomatis letak dari 2pi per 3 tadi langsung beri negatif. Nah, di sini. Kemudian seharusnya juga kita pilih yang ada di sini, angka antara 0 sampai pi per 3. Tapi kita bisa menentukan ketika kita sudah bertemu di sini negatif, maka kiri kanannya itu positif. Nah, kita ingat juga bahwa positif itu artinya naik, sedangkan negatif artinya turun. Maka pada garis bilangan ini akan berlaku yang di kiri ini turun, stasioner, ketemu positif dia naik, ketemu di atasnya pi per 3 dia stasioner lagi, ketemu 0 dia turun, ketemu pi per 3 dia stasioner, ketemu positif dia naik, ketemu 2pi dia stasioner, dan terakhir dia turun. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah fungsi G naik. Berarti naik itu yang ini, yang positif. Nah, ketika kita lihat yang positif adalah ketika X-nya itu antara 0 sampai pi per 3 dan 4pi per 3 sampai 2pi. Nah, di sini 0-nya kita kasih garis bawah dan 2pi-nya juga kita kasih garis bawah karena pada interval di soal 0 dan 2pi itu ikut. Sedangkan pi per 3 dan 4pi per 3 itu tidak ikut. Jadi di sini dilobangi, bukan ditutup seperti 0 dan 2pi. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang ketiga, yaitu fungsi fx kemudian terdefinisi pada interval 0 sampai pi, dan fungsi f itu akan dikatakan turun jika sama seperti tadi ya, dari fx-nya 2 sin 3x plus pi per 2. Di sini pi per 2-nya pertama saya ubah dulu menjadi 90. Karena pi itu 180 dibagi 2 berarti 90. Maka fungsi fx bisa ditulis sebagai 2 sin 90 plus 3x. Posisi saya ubah, 3x-nya awalnya di depan menjadi di belakang. Nah, 90 plus itu ada di kuadran 2. Dan sinnya berubah jadi cos. Maka bentuk lain dari yang atas ini adalah fx sama dengan 2 cos 3x. Nah, bentuknya akan lebih sederhana lagi. Dari bentuk ini kita cari turunan pertamanya, f aksen x, yaitu 2 kali turunan dari cos 3x, yaitu min 3 sin 3x. Hasil akhirnya yaitu min 6 sin 3x. Nah, dari bentuk min 6 sin 3x ini kita cari nilai x-nya dulu dengan bantuan seperti pembahasan yang sebelumnya. Turunan pertamanya disama dengankan 0. Maka ketemu min 6 sin 3x sama dengan 0. Nilainya kalau 0 itu bisa sin pi dan juga sin 2pi atau sin 0. Nah, kita coba satu-satu. Di sini yang pertama yaitu untuk yang min 6 sin 3x sama dengan sin 0. Maka yang ini ya, jadi dibagi min 6 semua kan sin 3x, sin 0 dibagi min 6 tetap nilainya sin 0 karena nilai sin 0 adalah 0. Jadi di sini 3x sama dengan 0 plus k kali 2pi. Karena di sini masih berbunyi 3x, maka harus dibagi dengan 3. Ketemunya x sama dengan 0 plus k kali 2pi. Nah, di sini kenapa tetap ditulis 0? Karena 0 dibagi berapapun tetap 0. Boleh ini langsung dihilangkan, jadi x sama dengan k kali 2pi per 3, gitu juga boleh. Baru k-nya dijalankan, k-nya 0, maka x-nya ketemu 0. Nah, kita cocokkan. Apakah 0 masuk pada interval? Nah, di sini x-nya 0-nya tidak ada garis bawah, maka 0 tidak memenuhi.
Kemudian untuk K-nya yang sama dengan 1 dimasukkan, ketemu X-nya sama dengan 2pi per 3. 2pi per 3 ternyata masih masuk dalam interval 0 sampai pi. Maka yang ini memenuhi. Kita coba lagi untuk K-nya 2. Jawabannya adalah 4pi per 3. Nah, 4pi per 3 itu adalah 1 lebih atau 1,3 pi. Maka di sini kesimpulannya adalah tidak memenuhi karena maksimum di sini harus pi. Jadi yang memenuhi hanya 2pi per 3. Yang berikutnya ketika habis di sini sin 0 kita ganti sin pi. Sama seperti tadi langkahnya yaitu 3x sama dengan pi plus k kali 2pi. Dibagi 3 semua berarti x sama dengan pi per 3 plus k 2pi per 3. K-nya dijalankan, K-nya diganti 0 ketemu X-nya sama dengan pi per 3, masih memenuhi. Kemudian K-nya diganti 1, ternyata hasilnya adalah pi. Di sini sudah tidak memenuhi karena batasnya di sini maksimum pi. Maka jawaban X yang memenuhi adalah 2pi per 3 dan juga pi per 3. Nah, dari dua titik ini sekarang kita gambar pada garis bilangan, yaitu pi per 3 dan 2pi per 3, yaitu yang kita dapatkan tadi, dan juga intervalnya 0 sampai pi. Langkahnya sama. Di sini kita ambil juga sembarang titik yang nggak boleh 0, nggak boleh pi per 3, nggak boleh 2pi per 3, dan juga nggak boleh pi. Maka di sini alternatifnya saya pilih pi per 6. Pi per 6 letaknya ada di mana? Di antara 0 sampai pi per 3. Dimasukkan keturunan, maka min 6 sin 3 kali pi per 6, yaitu min 6 sin pi per 2. Pi itu 180 dibagi 2 berarti 90. Berarti min 6 kali sin 90 yaitu 1. Hasil akhirnya adalah min 6. Ternyata hasilnya negatif. Maka di area sini nilainya adalah negatif. Setelah negatif pasti di sini nanti positif, kemudian di sini negatif. Negatif artinya turun, positif artinya naik. Maka grafiknya yaitu naik, stasioner, turun, stasioner, naik, stasioner, turun, stasioner, naik. Maka grafik ini dikatakan turun pada saat 0 sampai pi per 3 dan juga 2pi per 3 sampai pi. Penulisannya secara gambar dapat dilihat ini. Oke, dua soal tadi tentang interval naik dan juga interval turun. Yang berikutnya yaitu dengan indikator soal menentukan nilai maksimum maupun minimum dari suatu persamaan fungsi trigonometri. Soal yang berikutnya yaitu tentukan nilai minimum suatu fungsi f(x) bla 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 bla. Nah, langkah pertamanya untuk mencari nilai minimum maupun nilai maksimum dari fungsi f(x) kita turunkan dulu. Namun jika kita amati bentuk soal ini terlalu panjang. Bisa sebetulnya kita turunkan satu persatu. Namun apabila soal ini bisa kita ringkas, kenapa tidak kita ringkas? Agar nanti kita mencari turunan pertamanya lebih sedikit. Nah, di sini ada hal yang dimanipulasi, yaitu letaknya ada di 14 sin kuadrat, ya. Kemudian di sini juga nanti 24 sin x cos x juga nanti akan diubah. 24 sin x cos x harus ingat rumus sin 2x, yaitu 2 sin x cos x. Kita berpedoman dengan ini nanti. Nah, kita ubahnya menjadi 4 cos kuadrat x tetap, kemudian 14 sin kuadrat x kita pecah menjadi 4 sin kuadrat x dan juga 10 sin kuadrat x. Jika ini dijumlahkan hasilnya tetap 14. Nah, kenapa di sini muncul 4 untuk menyamakan dengan yang depan ini? Kemudian 24 sin x cos x kita ubah jadi sudut rangkap menjadi 12 sin 2x. Nah, dari bentuk ini karena ini sama-sama punya angka 4, maka kita bisa keluarkan angka 4-nya. Menjadi cos kuadrat plus sin kuadrat. Yang ini kita tetap. Kemudian sin kuadrat plus cos kuadrat nilainya 1. Menjadi di sini 4 kali 1, selebihnya tetap.
Nah, yang ini bisa kita jumlahkan dengan 14. Ketemunya 10 sin kuadrat X plus 12 sin 2X plus 18. Karena 14 ditambah 4. Nah, bentuk yang ini baru kita turunkan. F aksen X-nya 10 sin kuadrat X kita turunkan menjadi 20 cos X sin X. Sedangkan 12 sin 2X turunannya adalah 24 cos 2X. Dan terakhir turunan dari 18 adalah 0, maka di sini nggak ada. Nah, bentuk yang 20 cos X sin X ini juga bisa kita sederhanakan menjadi sudut rangkap. Jadi 10 sin 2X plus 24 cos 2X. Nah, bentuk ini sudah paling sederhana, nggak bisa kita ubah lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah turunannya tadi yang Fx sama dengan, F aksen X sama dengan 10 sin 2X plus 24 cos 2X, kita sama dengan kan 0. Jadi ditulis 10 sin 2X plus 24 cos 2X sama dengan 0. Nah, di sini sederhanakan dulu, dibagi 2 menjadi 5 sin 2X plus 12 cos 2X. Ketika kita bagi 2, maka yang bisa dibagi 2 hanya koefisien di depan trigonometri. Sudut nggak boleh diotak-atik, dia tetap berbunyi 2X walaupun kalian bagi atau kalian kali dengan suatu angka. Kemudian dari bentuk ini, di sini saya pindahkan untuk 12 cos 2X-nya ke ruas kanan jadi min 12 cos 2X, dan di sini saya bagi semuanya dengan cos 2X. Maka yang ruas kiri menjadi 5 sin 2X per cos 2X, kemudian yang kanan min 12 cos 2X per cos 2X. Nah, di sini sama-sama punya cos 2X bisa dicoret. Menjadi sin per cos adalah tan, kemudian cosnya hilang jadi min 12. Maka tangan 2X sama dengan min 12 per 5. Ini yang kita dapatkan. Karena di sini masih bentuknya tangan 2X, kita uraikan lagi. Untuk tangan 2 alfa, kita sudah dapat rumusnya dulu di kelas 11, yaitu 2 tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa. Sehingga bentuk yang ada di bawah ini kita bisa ubah menjadi tangan 2X sama dengan min 12 per 5 menjadi 2 tangan X per 1 min tangan kuadrat X sama dengan min 12 per 5. Kemudian kita kali silang, mendapatkan 2 tangan X kali 5, yaitu 10 tangan X, 1 min tangan kuadrat X dikali min 12, menjadi min 12 plus 12 tangan kuadrat X. Dijadikan satu ruas, yang 10 tangan X pindah ke kanan, menjadi 12 tangan kuadrat X, min 10 tangan X, min 12, sama dengan 0. Kita sederhanakan, dibagi 2 berarti 6 tangan kuadrat X min 5 tangan X min 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita amati, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita bisa mencari nilai tangan X-nya dengan cara pemfaktoran. Kita faktorkan dulu menjadi 3 tangan X plus 2 dikali 2 tangan X min 3. Kemudian kita dapatkan tangan X-nya sama dengan min 2 per 3 atau tangan X-nya sama dengan 3 per 2. Yang berikutnya kita coba untuk tangan X yang sama dengan 3 per 2. Untuk tangan, rumusnya adalah desa, depan dibagi samping. Karena tangan X-nya sama dengan 3 per 2, maka depannya adalah 3, sampingnya adalah 2 untuk sudutnya X. 3, kemudian 2, kita cari sisi miringnya, yaitu akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, yaitu akar 13. Baru kita masukkan ke soal. 4 cos kuadrat X plus 14 sin kuadrat X plus 24 sin X cos X plus 14. Kita masukkan, kemudian kita hitung. Untuk cosnya yaitu cos, rumusnya adalah sami, sampingnya 2, miringnya akar 13. Kita masukkan. Sin berarti demi, depan bagi miring. Ketemu Fx-nya sama dengan 36. Yang berikutnya untuk tangan X sama dengan min 2 per 3, kita dapatkan yaitu depannya 2, sampingnya min 3, dan miringnya tetap yaitu akar 13. Kenapa di sini min? Kenapa bukan 2-nya? Karena kita amati di sini tangan yang nilainya negatif ada di kuadran 2 dan juga ada di kuadran 3. Maaf, ada di kuadran 4.
Untuk di kuadran 2, sinnya positif, maka otomatis angka 2 ini harus positif. Dimasukkan seperti langkah yang pertama tadi, untuk cos yaitu min 3 per akar 13, untuk sinnya 2 per akar 13. Kita hitung, kemudian fx-nya ternyata kita dapatkan 10. Yang tadi 36, yang sekarang 10. Maka 36 itu nilai maksimumnya, 10 adalah nilai minimum. Yang ditanya pada soal adalah nilai minimum, maka jawabannya adalah 10. Oke, itu untuk soal yang nomor 4. Yang berikutnya lagi, indikator soal berikutnya yaitu menentukan koordinat titik balik maksimum maupun minimum. Sebagai contoh soalnya, diketahui fungsi fx, kemudian pertanyaannya adalah tentukan titik balik minimumnya. Maka langkahnya yaitu tetap kita cari turunan pertamanya. Setengah sin x min pi, turunannya adalah cos x min pi. Ya, karena setengah itu konstanta, kita turunkan nilainya adalah 0, tinggal cos x min pi. Kemudian cos x min pi nya sama dengan 0, cosnya yaitu cos 90, nilainya 0. Maka cos x min pi sama dengan cos 90. Kita gunakan rumus cosinus menjadi x min pi. Pi-nya ini saya ubah menjadi 180 derajat ya, untuk memudahkan karena di sini pasangannya 90. Boleh diubah ini tetap pi, yang ini menjadi pi per 2, boleh ya. Kemudian plus minus 90 plus k kali 360. Kemudian yang pertama di sini untuk sudutnya di sini yang 90-nya positif. Jadi x min 180 sama dengan 90 tambah k kali 360. 180-nya pindah ke kanan menjadi 270 plus k kali 360. K-nya dijalankan, K-nya diganti 0, ketemu X-nya 270 dan kita cek 270 ternyata masih masuk pada interval, berarti memenuhi. Kalau K-nya 1 tidak memenuhi. Ya. Kemudian berikutnya ketika negatif. Maka 180-nya pindah ke kanan, hasilnya X sama dengan 90 plus K kali 360. K-nya diganti 0, ketemu X-nya 90. Kalau K-nya diganti 1, dia pasti lebih dari 360. Maka di sini memenuhi. Jadi X yang memenuhi ada 2, yaitu 90 dan 270. Masuk garis bilangan lagi, 0 paling kiri, 90 dan 270 di tengah. Sama seperti tadi, ambil sembarang sudut. Di sini saya ambil 30 derajat. Dimasukkan ke turunan. Cos X min 180. Ya, X-nya diganti 30. Berarti cos min 150. Cos min itu artinya sudut awalnya 150 di kuadran 2. Karena di sini min 150, maka ada di kuadran 3. Nilai kosinus di kuadran 3 adalah negatif. Maka di sini negatif. Setelah negatif, maka positif, kemudian negatif lagi. Kita buat seperti tadi, naik, stasioner, turun, stasioner, naik, stasioner, turun, stasioner, naik lagi. Nah, kalau kita amati, area yang ada di bawah 90 ini, nilainya adalah pasti minimum, karena dia paling bawah. Nah, yang ini bagaimana? Ini juga minimum, karena dia nilainya ada di bawah. Kemudian yang di atasnya 270 adalah maksimum. Sedangkan yang ditanya di soal adalah titik balik minimum. Berarti kita lihatnya di sini X-nya yang 90 derajat. Lalu kita apakan? 90 derajat ini kita masukkan pada Fx. Jadi F 90 setengah ditambah sin 90 min 180, yaitu setengah ditambahkan dengan min 1, karena sin 90 itu nilainya 1, di sini min berarti dia ada di kuadran 4, nilainya min 1. Maka koordinat titik baliknya adalah 90 derajat, koma min setengah, atau jika kita ubah jadi pi, maka 90-nya ini menjadi pi per 2, min setengah. Jawaban untuk soal nomor 5. Next, soal berikutnya.
Setelah tadi koordinat titik balik, yang berikutnya adalah menentukan besar gradien. Oke, menentukan besar gradien suatu persamaan fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri. Untuk soalnya yang nomor 6, yaitu gradien garis singgung kurva Y sama dengan 2X. Maaf, Y sama dengan 2 cos 2X plus pi per 6 di titik pi, akar 3. Langkahnya, yaitu kita cari dulu turunannya. 2 cos 2X plus pi per 6. Turunannya adalah 2 kali 2. Itu di 2 itu dapat dari mana? Ini, angka yang di depan. Kemudian 2 lagi dapat dari mana? Turunan dari 2X. Kemudian turunannya dari cos adalah min sin dan sudutnya tetap 2X plus pi per 6. Dikalikan ketemu min, berarti min 4 sin 2X plus pi per 6. Nah, setelah itu dari fungsi Y kita dapat menentukan gradiennya dengan cara mencari Y aksen. Sudah ya, kita sudah cari Y aksennya. Lalu substitusi nilai X pada Y aksen. Nah, X-nya berapa? X-nya kita dapat dari titik singgungnya, yaitu pi, akar 3. Pi itu X-nya, akar 3 adalah Y-nya. Maka X-nya ketika kita ganti dengan pi, maka gradiennya sama dengan min 4, ini ya, sin 2pi plus pi per 6. Maka gradiennya sama dengan min 4 sin 13 pi per 6. Nilainya min 4 kali setengah. Yaitu gradiennya ketemu min 2. Maka gradien garis singgung kurva Y adalah M sama dengan min 2. Untuk soal yang nomor 6, mencari gradien. Ya. Next, soal berikutnya, setelah bisa mencari gradien, kita harus juga bisa mencari persamaan garis singgung kurva. Nah, yang seperti apa? Soal nomor 7, diketahui kurva fx sama dengan cos kuadrat x min 2 cos x min 1 yang melalui titik berabsis pi per 2. Persamaan garis singgung kurva tersebut adalah, jadi di soal itu sudah diketahui persamaannya, persamaan kurvanya, kemudian titik singgungnya dengan absis pi per 2. Langkah pertama sama seperti langkah yang awal-awal tadi, yaitu kita cari turunan pertamanya dulu. Fx sama dengan cos kuadrat x min 2 cos x min 1, turunannya adalah 2 sin x cos x plus 2 sin x. Sedangkan yang ini kita bisa menjadi sudut rangkap, yaitu sin 2x. Nah, gradien sama dengan turunan dari f tadi dengan x-nya diganti pi per 2. Absis itu x. Ada lagi nanti ordinat. Ordinat itu y. Jadi harus hati-hati, ada absis dan juga ada ordinat. X-nya diganti pi per 2, dimasukkan ke sini, maka kita dapatkan gradiennya sin 2 kali pi per 2 plus 2 sin pi per 2. Pi per 2 adalah 90 derajat. Sin 180 yaitu 0, sin 90 adalah 1, dikalikan 2, di sini 2. Maka ketemu gradiennya sama dengan 2. Jadi gradiennya sudah ketemu. Sekarang mencari titik singgungnya. Nah, titik singgungnya didapat dari mana? Dengan cara substitusi nilai X pada persamaan Fx. Jadi kita tinggal masukkan saja pi per 2 ke soal ini. Nanti akan ketemu Y-nya. Berarti cos kuadrat pi per 2 min 2 cos pi per 2 min 1. Cos 90 0 min 1, maka hasilnya itu min 1. Jadi didapat titik singgungnya adalah pi per 2, yaitu ini X-nya, dan juga koma min 1, dapat dari ini. Baru kita cari persamaan garis singgungnya yang gradiennya tadi 2, dan titik singgungnya pi per 2, min 1. Persamaannya yang sudah kalian dapatkan dulu, rumus di SMP, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan Y1 yaitu min 1, X1 yaitu pi per 2. M-nya di sini 2. Kita substitusikan, berarti Y min 1 sama dengan 2 kali X min pi per 2. Y plus 1 sama dengan 2X min pi. Y sama dengan 2X min pi min 1. Atau
kita bisa menuliskannya nanti menjadi Y sama dengan 2X min Pi min 1, atau diubah lagi mungkin X-nya jadi satu ruas dengan Y-nya, atau bentuk yang lain sesuai dengan mungkin di pilihan ganda ada bentuk yang lain, tinggal disesuaikan. Baik, itu adalah 7 soal yang ingin saya bahas terkait aplikasi turunan fungsi trigonometri. Terima kasih untuk waktunya karena sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya jelaskan di video ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.